Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfia Maharani dari kelas TMD 5B dengan NIM 20074311052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita mengetahui website-website atau situs-situs yang ada di internet itu, apakah situs tersebut asli atau aman ataukah palsu, ataukah situs tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan cyber misalkan seperti penipuan. Nah, gimana sih cara kita mengetahui website tersebut gitu keaslian atau kevalitannya? Nah, ada berbagai banyak cara gitu kita bisa mengetahui. Yang pertama kita bisa ngecek URL websitenya gitu. Ditandai dengan yang aman itu adalah HTTPS gitu, secure. Dimana kalau misalkan URL depannya itu HTTPS, itu bisa menjadi salah satu indikator kalau misalkan web tersebut itu aman gitu. Nah, walaupun dia secure atau aman, tapi itu juga tidak bisa menjadi patokan kalau misalkan, oh kalau misalkan HTTPS itu adalah website yang aman. Itu enggak juga, tapi HTTPS itu lebih aman dibanding HTTP gitu. Selanjutnya ada icon gembok di pojok kiri atas. Nah, kita tuh bisa ngecek biasanya kalau misalkan website itu yang aman, itu ada icon gembok di pojok kiri atasnya. Kalau misalkan ada icon gembok di pojok kiri atasnya, itu bisa menandakan lebih lagi kalau misalkan website tersebut itu aman gitu. Biasanya itu satu paket sama HTTPS. Jadi kalau ada HTTPS biasanya website itu ada gemboknya secure. Selanjutnya adalah usia domain. Usia domain dari website tersebut gitu. Nah, biasanya usia domain dari website-website yang palsu itu terbilang cukup muda gitu usianya, baru gitu, karena dia ini sifatnya kan meniru yang sudah ada, yang sudah lama. Dia meniru untuk melakukan sebuah kejahatan cyber, otomatis biasanya yang pas itu lebih muda atau lebih baru lah gitu keberadaannya. Kita bisa mencurigai nih, kita bisa mikir kalau misalkan oh perusahaannya ternyata udah lama tapi kenapa websitenya itu umur masih baru. Nah, itu kan bisa dicurigai, kita bisa mencari tahu gitu. Dari situ kita bisa lihat apakah itu bisa jadi salah satu indikator apakah itu palsu atau asli. Nah, selanjutnya itu kita bisa ngecek di namanya situs Whois. Nah, kita bisa mengecek nih siapa sih sebenarnya pemilik domain tersebut gitu. Eh, kita bisa ngecek di situ. Biasanya kalau misalkan itu aman atau official, itu kan berarti pemilik domain itu adalah kayak lembaga-lembaga atau organisasi tertentu gitu. Kalau misalkan pemilik domainnya adalah personal gitu, itu kita bisa patut curiga ini gitu, kenapa dia pakai personal, ataupun kayak misalnya pemilik-pemilik yang namanya itu kurang jelas atau tidak relate. Itu biasanya kita bisa salah satu indikator kalau misalkan oh ternyata website ini tuh palsu gitu. Selanjutnya kita juga bisa ngecek pakai layanan Google Transparansi gitu. Jadi Google tuh punya layanan Google Transparansi. Nah, kita juga bisa ngecek nih sebenarnya di website tersebut tuh aman atau enggak sih. Nah, kita bisa pakai layanan Google Transparansi. Pertama tuh kita buka dulu tuh situsnya, yaitu Google Transparansi Report. Nah, kita bisa buka situs itu, kita copy nih link yang kita curigai di awal, kita bisa copy linknya, terus kita masukkan, kita pencet tombol search atau tombol kaca pembesar. Nah, di situ nanti akan keluar kalau misalkan keluar kata-kata tidak menemukan konten yang tidak aman. Berarti dia tidak menemukan nih konten yang tidak aman, berarti website yang kita kunjungin itu aman gitu. Yang website yang kita kunjungi itu aman gitu. Kalau misalkan sebaliknya atau kata-kata yang lain, berarti itu website tidak aman. Kemungkinan besar tidak aman. Nah, selanjutnya kita bisa juga ngeliat nih dari iklan yang ada di website tersebut gitu. Umumnya iklan itu memang umum gitu ada di website, tapi biasanya satu sisi aja, misalkan ada di atas atau di kiri atau di kanan atau di bawah saja gitu. Tapi kalau misalkan iklan yang misalkan ada di atas, di bawah, di kanan, kiri, atau bahkan pop up ke depan, terus pas kita silang itu malah muncul ke website lain, itu bisa kita patut curigai kalau misalnya website tersebut tidak aman gitu, karena banyak sekali iklan yang masuk gitu, salah satunya. Dan yang terakhir bisa pakai pemindai virus gitu. Apa namanya, misalkan kita punya antivirus gitu. Nah, biasanya secara otomatis website yang misalkan tidak aman itu akan ada warning daripada antivirusnya kalau misalkan website ini tidak aman gitu. Jadi